Al-wadhifatu tsadisatu ayaqra'a fi sulbihi surataini minal masani ma dunal mi'ati fa innal idharata fi qira'atil fajri. Ini lebih bagus katanya fi salatil fajri. Wat taghlisu biha sunnatun. Tugas ketiga, tugas imam yang ketiga ialah dia harus baca ketika sholat subuh, membaca 2 surat dari surat-surat masani. Apa surat masani itu? Ialah surat yang di bawah atau kurang 100 ayat. Jadi 90 ayat, 99 5 ayat misalnya. Kenapa? Sebab baca surat yang panjang adalah di sholat fajar, di sholat subuh. Sholatil fajri lebih bagus daripada qiraatul fajri, ya katanya pensyarahnya. Wat taghlisu biha sunnatun. Lakukan waktu gelapnya langit, ya. Waktu gelap langit di subuh itu sunat daripada langit sudah agak terang. Langit gelap, melakukan sholat di gelapnya langit. Artinya setelah 10 menit, 15 menit dari subuh itu masih gelap. Itu sunat, lakukan sholat subuh di kegelapan subuh itu. Wa yadurruhul khuruj minha ma'al isfari. Tidak apa-apa bagi imam keluar atau selesai sholat subuh langit sudah terang. Bukan terbit matahari, terang ya. Jadi setengah jam dari subuh itu biasanya agak terang. 45 menit lebih terang. Dari lamanya surat yang dia baca sehingga selesai sholat subuh matahari bukan langit agak terang itu tidak apa-apa. Wala ba'sa bi ayyaqra'a fi tsaniyati bi akhiris suwari nahwa salasina atau nahwi salasina aw al-ishina illa yakhtimaha lianna dzalika la yatakarraru 'ala al-isma'i katsiran fa yakun ablagha fil wa'dhi wa ad'a ila tafakkur. Tidak apa-apa imam di rakaat yang kedua salat subuh baca akhir ayatnya, akhir surat dari amma yatasaalun, ya, wan nazi'at gharqa, kemudian abasa wa ta'ala. Di rakaat kedua itu tidak apa-apa ya. Akhir surat tidak harus dari naba, dari amma yatasaalun, tapi yang penting nahmat salasina yushrina. Kira-kira jumlah ayatnya itu 30 ayat atau 20 ayat, tapi harus khatam ila yakhtimaha. Jangan tengah-tengah dipotong kemudian ruku, jangan. Kenapa kok lama seperti itu? Ke 30 20 ayat karena itu tidak berulang-ulang. Di 5 sholat itu hanya subuh saja. Di telinga tidak terulang-ulang. Subuh tidak zuhur tidak ada, asyar tidak ada bacaan panjang itu. Maghrib, isya tidak ada. Jadi subuh kok panjang itu tidak apa-apa. Karena tidak sering didengarkan oleh makmum. Maka kalau tidak sering itu lebih menusuk, lebih menyentuh di dalam mau'idhah, di dalam menasihati makmumnya santri, makmumnya kiai ya. Kalau makmumnya orang-orang kampung nggak bisa apa-apa ya nggak bisa wa'dhi. Dan lebih mendorong untuk berpikir, untuk menghayati ayat-ayat yang dibaca imam itu. Wa inna ma kariha ba'dul ulama qira'ata ba'dhi awal istirati wa qad'aha. Yang dimakruhkan ulama ialah membaca sebagian surat kemudian dipotong di tengah. Itu tidak suka. Ulama itu tidak suka membaca surat setengah-setengah, tidak dihatamkan, tidak diselesaikan. Wa qad ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a ba'da surati Yunus. Falamman taha ila dzikri Musa Fir'auna qada'a farqa'ah. Buktinya adalah bukan buktinya.
Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah pernah membaca sebagian dari surat Yunus. Kemudian ketika beliau itu sampai di ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun, beliau hentikan bacaannya, langsung ruku. Ini kok terjadi ini? Padahal tadi makruh, baca setengah surat makruh, tapi ternyata Rasulullah enggak dihatamkan surat Yunus itu. Juga tidak dari awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil fajri ayatan min al-Baqarati wa yaquluhu ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa unzila ila Ibrahim wa Musa ibn Maryam dan seterusnya. Ngabisanya itu Rabbana amanna bima anzalta bima anzalta ba'an rasulah faktubna ma syahidin. Ada juga riwayat bahwa Rasulullah SAW di fajar, salat fajar, maksudnya rakaatil fajr, qabliyah subuh, beliau membaca satu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim dan seterusnya. Di rakaat kedua beliau baca Rabbana amanna bima anzalta. Jadi sepotong-sepotong, buktinya ada. Rasulullah wa sami'a Bilalan yaqra'u min huna wa huna fasalun dzalika faqala akhludul thayyiba bidhayyibi faqala ahsanta. Rasulullah pernah mendengar sahabat Bilal waktu sholat. Bilal itu membaca surat dari cuplikan ini, ayat ini, ngambil ayat ini, digabung-gabungkan. Ayat di bagian ini digabung-gabungkan, tidak dibaca semua oleh Bilal. Setelah selesai oleh Rasulullah ditanyakan, Bilal, kamu tadi sholatnya kok suratnya kok rangkuman-rangkuman? Jawabannya Bilal adalah akhludud thayyiba bidhayyib. Yang bagus-bagus saya gabungkan Rasulullah dengan yang bagus-bagus. Ternyata jawab Rasulullah, bagus, kamu hebat ya Bilal, telah berbuat baik. Wa yaqra'u fi dhuhri bi diwalil mufassali ila 30 ayatan wa fil asri binisfi dzalika fil maghribi bi awakhiril mufassal. Imam di salat zuhur baca surat-surat mufassal yang panjang-panjang. Mufassal itu khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan dari apa itu surat An-Najm idza hawa madalla sahibukum wa ma ghawa. Ada yang bilang dari Naba amma yatasaalun. Pokoknya dari juz 29 30 ya. Itu mufassal. Yang panjang-panjang dari surat mufassal itu di waktu sholat yang dibaca di sholat zuhur. Tapi yaitu 30 ayat. 30 ayat, ambil yang 30 ayat kurang lebih. Di sholat asar itu separuhnya, berarti 15 ayat di sholat asar. Di sholat maghrib itu imam itu dianjurkan membaca surat-surat mufassal yang terakhir, yang akhir-akhir, ya idza jaa atau tabat atau alam nasyrah laka alam tara kaifa fa'ala, itu akhir-akhir surat mufassal. Wa akhiru salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha suratal mursalati ma shalla ba'daha hatta qubida. Rasulullah salat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salat maghrib. Artinya setelah itu Isya sudah wafat Rasulullah. Jadi salat maghrib terakhir Rasulullah salat itu adalah salat maghrib. Di salat maghrib itu Rasulullah membaca surat mursalat, wal mursalati urfan fal asifati asfa wan nasyirat nasyra fal falaqati farqa dan seterusnya. Setelah maghrib itu yang baca surat mursalat itu Rasulullah tidak pernah salat lagi sudah sampai beliau diambil oleh Allah. Wabil jumlati at-takhfif awla la siyama idza kasurul jam'u. Jadi kesimpulannya ringan-ringan, artinya ringan-ringan, bacaan cepat-cepat, bacaan yang pendek-pendek itu lebih utama daripada panjang-panjang ya, daripada sholat lama. Lebih-lebih apabila jamaahnya itu banyak. Apabila jamaahnya banyak maka
lebih bagus ringan, lebih bagus sedang-sedang yang cepat-cepat daripada yang panjang-panjang. Qala sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi rukhsati idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa wal kabira wa dzal hajati wa idza shalla li nafsihi falyudawwil ma syaa. Di dalam keringanan seperti ini, keringanan soal artinya ringan, tidak panjang-panjang sholatnya. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, apabila salah satu dari kalian semua sholat bersama manusia, artinya sholat berjamaah, maka percepat sholatnya. Sebab makmum-makmumnya itu ada yang lemah karena sakit misalnya, ada yang sudah tua, ada yang punya keperluan, banyak kesibukannya, dia agak tergesa-gesa. Maka cepatkan sholatnya itu, jangan panjang-panjang suratnya. Apabila sholat untuk sendirian, artinya tidak bermakmum, tidak punya makmum, maka panjangkan sesuka-suka dia. Apa mau surat Baqarah, surat Ali Imran, terserah. Kalau sholat sendirian tanpa makmum, itu saran Rasulullah SAW. Waqad kana Mu'adz bin Jabal yusalli